Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi ingin ikut-ikutan Pak Baidowi Adnan ini. Di tengah malam tegakkan sholat. Cakep. Zikir berulang berkali-kali. Cakep. Bila salam tak dijawab dengan semangat, mari kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah walhamdulillah sumalhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para masyayikh yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, secara khusus yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Faiz LC selaku penceramah kita, Bapak Kiai Haji Baidowi Adnan, Bapak Dr. Imam Susanto selaku Direktur Utama Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Bapak Sucahyo, juga Kiai Haji Profesor Dr. Omam Fatur Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamidiyah beserta para wakil pengasuh, para asatiz, para guru-guru, juga tentu yang saya muliakan para tamu undangan yang saya mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, keluarga besar dari almarhum Al-Makfurlah Bapak Kiai Haji Ahmad Syaihu, dan yang saya cintai para guru-guru, para santri-santri pesantren Al-Hamidiyah yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Haul sebagaimana yang tadi disampaikan adalah peristiwa peringatan kematian. Dalam tradisi umat Islam di Indonesia, mengenang seseorang itu bisa di waktu saat dia lahir, tapi juga pada saat dia meninggal dunia. Kalau lahir kita kenal dengan istilah milad, maulid. Rasulullah kita peringati hari kelahirannya, bukan kematiannya. Tapi beberapa ulama besar itu kita peringati peristiwa kematiannya. Dua-duanya memiliki makna yang sama, apakah diperingati saat kelahirannya atau saat wafatnya. Apa itu? Seperti tadi yang disampaikan oleh Kiai pengasuh kita, bahwa haul itu sebenarnya tidak hanya dalam rangka untuk mendoakan almarhum Al-Makfurlah, tapi juga haul ini merupakan wadah silaturahim di antara kita, juga majelis ilmu. Karena tentu nanti kita akan banyak mendapatkan pencerahan, khususnya dari penceramah kita. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah haul mengapa setiap tahun diperingati, karena dia sebagai momentum, kesempatan bagi kita untuk mempelajari sosok yang akan kita peringati itu, yang kematiannya kita peringati. Jadi orang yang dihauli umumnya adalah orang-orang besar, sosok-sosok atau figur-figur yang memang telah mengukir prestasi, telah berkarya. Dan almarhum Al-Makfurlah Bapak Kiai Haji Ahmad Syaihu, tadi Pak Baidowi Adnan telah meskipun singkat telah menjelaskan bahwa beliau memiliki prestasi dari lingkungan yang beragam-ragam, yang berbeda-beda. Beliau berangkat dari pesantren,
prestasinya di pesantren luar biasa. Beliau juga tokoh Nahdlatul Ulama, tadi dijelaskan kiprahnya. Beliau juga tidak hanya mewarnai, tapi juga mengisi sejarah Indonesia. Jadi kita lihat spektrum eksistensi beliau, kehadiran beliau, pertama pada lingkup yang katakanlah terbatas di lingkungan pesantren, lalu kemudian meluas di lingkungan Nahdlatul Ulama, lalu meluas lagi dalam konteks Indonesia karena beliau pernah menduduki posisi yang sangat mulia sebagai ketua DPR GR ketika itu, dan tidak hanya cukup dalam konteks Indonesia, bahkan dalam konteks dunia. Beliau tidak hanya menjadi sekjen Konferensi Islam Asia Afrika, tapi juga menjadi ketuanya pada masanya. Jadi itulah kenapa haul itu diperlukan, karena kita ingin belajar atas prestasi tokoh yang kita hauli. Dan prestasi itu hakikatnya adalah manifestasi dari eksistensinya selama hidupnya. Kita tahu kaidah yang mengatakan khairun nas man anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak menebarkan maslahat, kebermanfaatan bagi lingkungannya. Almarhum itu adalah sosok yang sangat baik untuk kita bisa belajar bagaimana prestasi-prestasi yang beliau telah ukir itu bisa menginspirasi, memotivasi, menggugah kesadaran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, haul itu juga diperlukan karena lalu kemudian kita bisa membaca rekam jejak tokoh yang kita hauli. Rekam jejak itu penting. Khususnya bagi para santri, saya ingin pesankan bahwa almarhum, almakfurlah Bapak Kiai Haji Ahmad Saihu dengan prestasi yang demikian rupa itu tidak begitu saja hadir di tengah-tengah masyarakatnya. Ada dua hal penting mengapa beliau bisa melahirkan prestasi seperti itu. Pertama adalah input yang beliau dapatkan. Input itu masukan. Jadi lihat ketika masa kanak-kanaknya, lihat ketika masa remajanya, ketika masa pemuda dan seterusnya. Input apa saja yang beliau serap, masukan-masukan. Dan yang kedua adalah prosesnya. Input dan proses inilah yang menentukan lalu kemudian beliau bisa melahirkan prestasi-prestasi yang dalam buku Kealhamidiyahan itu cukup diurai secara komprehensif. Jadi saya ingin pesankan sekali lagi kepada para santri-santri khususnya untuk menelaah buku Kealhamidiyahan itu, karena di situ kita bisa belajar input dan proses yang dialami oleh almarhum almakfurlah. Yang ketiga, yang terakhir saya ingin pesankan bahwa haul ini juga mengingatkan kita tentang konteks. Ini yang sering disampaikan oleh Bapak Kiai pengasuh kita, bahwa apa yang telah dilahirkan prestasi, karena tema kita adalah membangun prestasi dan meneladani kiai, bahwa prestasi-prestasi yang dilahirkan oleh Kiai Haji Ahmad Saihu itu adalah terkait dengan ruang dan waktu. Ada situasi dan kondisi yang menyebabkan beliau mampu melahirkan prestasi-prestasi seperti itu. Jadi konteks, situasi dan kondisi itu penting dipelajari. Karena apa yang kita rasakan sekarang itu terkait dengan masa lalu kita. Dan tentu akan menentukan masa depan kita. Almarhum bisa berprestasi seperti itu tentu karena masa lalunya. Beliau ditempa, dididik, di pesantren dan seterusnya, sehingga lalu kemudian bisa melahirkan prestasi, dan lalu kemudian prestasi-prestasi itu berdampak apa terhadap masa depan. Jadi selalulah
ketika mempelajari sosok seorang figur ternama, tokoh besar, kaitkanlah masa lalunya seperti apa, saat ini bagaimana, dan masa yang akan datang itu akan berdampak seperti apa. Pun sekarang pada diri kita. Kita yang sekarang ini dengan masa lalu almarhum, almakfurlah seperti itu, lalu kemudian kita sekarang merasakan manfaat dari prestasi-prestasi beliau, maka yang harus kita pikirkan adalah masa depan kita. Itu seperti apa dengan masa lalu almarhum, masa kini kita yang sekarang mendapatkan amanah, mengemban warisan beliau dalam bentuk pesantren ini, dan masa depan kita seperti apa. Saya pikir inilah yang ingin saya pesankan dalam kesempatan haul ke-29 kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan agar kita terus berkemampuan menjalankan amanah yang ada pada diri kita masing-masing. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.